penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, temui Pep Guardiola jelang timnas Indonesia versus Cina. Pertemuan Jordi Cruyff dengan Guardiola sendiri diketahui dalam unggahan akun Instagram Jordi Cruyff. Mereka bertemu di kota Manchester, Inggris. Dalam unggahannya, Jordi Cruyff berfoto bersama Guardiola. Muka semeringah pun terlihat jelas di raut wajah Jordi Cruyff. Pertemuan Jordi Cruyff dengan Guardiola pun langsung jadi sorotan besar. Netizen Indonesia beramai-ramai mengomentarinya karena takjub dengan unggahan itu. Akankah Pep Guardiola menjadi direktur teknik PSSI? Cuit salah satu netizen. Bang Jordi, apa mau ngajak Pep ke timnas Indonesia? Semoga aja Pep mau. Tulis netizen lainnya. Jordi Cruyff sendiri diketahui jadi penasihat teknis PSSI saat ini. Dia diharapkan bisa membawa sepak bola Indonesia, termasuk timnas Indonesia, maju. Apalagi timnas Indonesia sendiri kini tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka masih akan melakoni 2 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kane Van Oevelen mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, kiper klub asal Belanda FC Volendam itu disebut berminat memperkuat timnas Indonesia. Kane Van Oevelen saat ini menjadi kiper utama Volendam dan mencatatkan prestasi mengkilap dengan berkontribusi mengantarkan tim berjuluk paling boren itu promosi ke Eredivisie musim depan. Kiper berusia 21 tahun ini telah bermain sebanyak 26 kali dan mengemas 10 clean sheets. Berkat performa apiknya musim ini, Kane Van Oevelen bahkan dikabarkan masuk radar klub raksasa Belanda, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2025. Kane Van Oevelen bisa membela timnas Indonesia karena neneknya merupakan Blijvers, sama seperti nenek Maarten Paes. Nenek Van Oevelen merupakan etnis Belanda yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Bahkan, sang nenek tinggal di Indonesia hingga usia 11 tahun sebelum kembali ke negeri kincir angin. Tak pelak, kiper bertinggi 199 cm ini memiliki kans membela timnas Indonesia dan kebetulan dirinya juga disebutkan tertarik berseragam merah putih. Baru di musim ini Van Oevelen mendapatkan status pemain utama FC Volendam. Hebatnya, dia mencatatkan bermain sebanyak 26 kali di semua kompetisi musim 2024-2025. Dan performa mengkilapnya membuat 2 raksasa Belanda, PSV dan Ajax, dikabarkan langsung memonitor situasinya di Volendam. Saat ini, Van Oevelen dan FC Volendam berpeluang menjadi juara Liga 2 Belanda dengan 76 poin. Volendam setidaknya hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk meraih juara. Jan Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maassen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Apalagi Jan Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Jan Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21. Namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Jan Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Penyebab naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI akhirnya terungkap. Ternyata, hal tersebut berkaitan dengan berkas yang sulit dilengkapi. Nama Riedewald sudah ramai diperbincangkan warganet serta pencinta sepak bola. Pernah membela Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Membuat sang pesepak bola dianggap bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kabar Riedewald setuju dinaturalisasi menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia pun disambut baik. Namun, hingga Februari 2025, pemain berusia 28 tahun itu tak kunjung juga menjalani proses naturalisasi.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Riedewald sejatinya welcome atau menyambut baik tawaran membela timnas Indonesia. Namun, kendala ada di proses administrasi, yakni berkas-berkas soal darah keturunannya. Hal yang sama diungkapkan Menpora RI Dito Aryo Tejo. Ada kemungkinan proses naturalisasi Riedewald tidak dilakukan hingga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia rampung pada Juni 2025. Untuk Jairo, Pak Erick menyampaikan dokumen ada yang belum bisa, daripada bisa bermasalah di kemudian hari. Jadi memang diputuskan tidak diproses dahulu, kata Dito. Itulah penyebab naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald tidak diproses PSSI. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor menjadi saksi laga dramatis yang mempertemukan Manchester United versus Lyon. Duel Manchester United versus Lyon dalam semifinal Liga Eropa di Old Trafford memang berlangsung dramatis. Jumat dini hari WIB, The Red Devils menang dalam laga tersebut dengan aksi mengesankan. Man United menang dengan skor 5-4 setelah di waktu normal 90 menit kedua tim imbang 2-2. Kemenangan itu membuat Manchester United lolos ke semifinal usai unggul agregat 7-6. Untuk diketahui saat leg pertama di markas lawan, skor akhirnya adalah 2-2. Laga seru tersebut ternyata disaksikan langsung oleh Alex Pastoor. Ia bahkan berjumpa dengan idolanya legenda Manchester United, Brian Robson. Itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadi milik Alex Pastoor. Ia membagikan situasi Old Trafford di laga dini hari tadi. Sangat bersemangat bertemu dan bicara bersama idola Manchester United sepanjang masa versi saya, Brian Robson, tulis Pastoor di Instagramnya. Nova Arianto mengakui bahwa timnas U17 Indonesia sudah banyak berkembang pasca Piala Asia U17 2025. Tentunya, Garuda Asia datang dengan persiapan matang dengan beberapa kali menggelar laga uji coba dan pemusatan latihan panjang. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi modal penting bagi mereka untuk 2 laga selanjutnya. Laga melawan Yaman dan Afghanistan menjadi bukti bahwa mereka tetap kompetitif di lapangan. Selain itu, dari aspek fisik terlihat ada peningkatan jauh dan semua pemain tetap berusaha memberikan hasil terbaik. Selanjutnya, kekalahan dari Korea Utara memberikan banyak pelajaran untuk mereka. Nova Arianto menjelaskan bahwa berlaga di Piala Asia membawa banyak dampak positif. Menurutnya, atmosfer dan kualitas lawan tentu berbeda dari Piala AFF lalu. Saat itu mereka tumbang di babak semifinal saat melawan Australia. Pelatih kelahiran Semarang ini melanjutkan, banyak aspek yang meningkat selama Piala Asia, terutama dari mental dan kemampuan pemain di lapangan selama pertandingan. Ini menjadi hal positif karena mereka segera bersiap menuju Piala Dunia. Mereka juga tidak gentar meski mendapatkan lawan yang sulit selama Piala Asia lalu.